Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG mata pelajaran sejarah untuk SMA berikut dengan pembahasannya bagian 3 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 21. Salah satu hasil sidang istimewa MPR pada 10 sampai 13 November 1998 adalah TAP MPRS nomor 28 yang berisikan tentang A. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. B. Pembentukan partai politik. C. Penghapusan dewi fungsi ABRI. D. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 periode. Dan E. Pancasila yang tidak lagi dijadikan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasannya adalah salah satu hasil sidang istimewa MPR pada 10-13 November 1998 adalah TAP MPRS nomor 28 yang berisikan tentang Pancasila yang tidak lagi dijadikan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi untuk soal nomor 21, salah satu hasil sidang istimewa MPR pada 10-13 November 1998 adalah TAP MPRS nomor 28 yang berisikan tentang Pancasila yang tidak lagi dijadikan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal berikutnya. Aksi-aksi demonstrasi kebanyakan dimotori oleh mahasiswa karena mereka A. Lebih pandai dalam menggerakkan massa. B. Memiliki sikap kritis dan peduli terhadap kondisi bangsa. C. Jumlahnya banyak, terdiri dari mahasiswa di berbagai daerah. D. Selalu memiliki pemikiran yang selalu benar dan tepat. Dan E. Masih bersemangat berkumpul dan melakukan demonstrasi. Pembahasannya, mahasiswa memang harus kritis dan peduli terhadap kondisi bangsanya. Inilah yang kemudian melahirkan adagium pemuda adalah tulang punggung bangsa. Jadi untuk soal nomor 22, aksi-aksi demonstrasi kebanyakan dimotori oleh mahasiswa karena mereka memiliki sikap kritis dan peduli terhadap kondisi bangsa. Soal nomor 23. Pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian atau PBB sejak 1957 hingga sekarang. Bagi bangsa Indonesia, pengiriman misi Garuda tersebut untuk memenuhi permintaan PBB dan memiliki alasan yang kuat, yaitu memenuhi tuntutan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa A. Indonesia dapat menjaga keamanan dunia. B. Pasukan TNI sejajar dengan pasukan dunia. C. Indonesia turut menjaga hubungan antar berbagai negara. D. Indonesia ingin memperlihatkan kekuatan dan kepiawaian TNI. Dan E. Indonesia berkewajiban ikut menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Pembahasannya, pengiriman pasukan Garuda ke berbagai wilayah konflik adalah sesuai dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu ikut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk soal nomor 23, pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian atau PBB sejak 1957 hingga sekarang. Bagi bangsa Indonesia, pengiriman misi Garuda tersebut untuk memenuhi permintaan PBB dan memiliki alasan yang kuat, yaitu memenuhi tuntutan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berkewajiban ikut menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Soal nomor 24. Pada masa Orde Baru dikembangkan suatu sistem komunikasi yang sangat penting untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan berbasis teknologi luar angkasa, yakni satelit. A. Apollo 11. B. Palapa A1. C. Explorer 1. D. Palapa A2. Dan E. Sputnik 2. Pembahasan. Satelit yang diluncurkan berbasis teknologi luar angkasa di Indonesia yaitu satelit Palapa A1. Satelit Palapa A2 tidak ada. Apollo dan Explorer buatan Amerika Serikat.
Jadi, pada masa Orde Baru dikembangkan suatu sistem komunikasi yang sangat penting untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan berbasis teknologi luar angkasa, yakni satelit Palapa A1. Soal nomor 25. Penerapan teknologi Transjakarta atau busway yang dikembangkan di Jakarta memiliki fungsi sebagai A. Gaya hidup warga Jakarta dalam mobilitas kegiatannya sehari-hari. B. Percontohan bagi penerapan teknologi transportasi bagi daerah lain. C. Solusi transportasi massal yang efisien dalam waktu dan jarak tempuh. D. Penggunaan teknologi transportasi yang bagus karena buatan luar negeri. Dan E. Bentuk kerjasama transportasi antar pihak pemerintah dengan pihak swasta. Pembahasan. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Jadi, penerapan teknologi Transjakarta atau busway yang dikembangkan di Jakarta memiliki fungsi sebagai solusi transportasi massal yang efisien dalam waktu dan jarak tempuh. Demikian soal-soal pretest PPG yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.